Saya Pendeta HKBP Resort Parulian di pagi hari ini menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, berfirmanlah Engkau, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Senin 25 Juli 2022, tertulis dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 18, demikian firman Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh dalam kasih karunia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang percaya harus aktif dalam mempersiapkan dirinya menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya. Tujuannya adalah ketika hari itu tiba, orang-orang percaya atau orang-orang Kristen kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Dalam hal ini Rasul Paulus mengajarkan kepada orang-orang percaya untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bertumbuh yang diperintahkan firman hari ini adalah pertumbuhan yang aktif dan pertumbuhan yang harus dilakukan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, seperti halnya jemaat Tuhan waktu itu, hidup dalam penantian akan datangnya Kristus kedua kalinya, kita pun masih berada dalam masa yang sama. Yang harus kita lakukan sekarang adalah memikirkan bagaimana cara kita mengisi hari-hari penantian ini. Mari kita mengisi penantian ini dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan benar. Pekerjaan yang baik dan benar di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, dan juga di tengah-tengah gereja. Hendaknya kita mengayuh kehidupan ini. Kita bertumbuh di dalam kasih karunia, di dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita. Dan itu terjadi secara terus-menerus supaya kita mencapai tujuan iman, yakni menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya. Dan kita menerima mahkota kehidupan yang kekal, yang akan dikaruniakan kepada orang-orang yang bertahan sampai kesudahannya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pertumbuhan yang baik dan pengenalan kita akan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, adalah dengan pembacaan firman Tuhan setiap saat dan setiap hari. Sebab firman Tuhan yang menguatkan iman di dalam hidup ini. Di dalam firman Tuhan, kepada kita diperkenalkan Tuhan serta apa yang menjadi kehendaknya dan karyanya di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya pembacaan, penggalian, dan perenungan Alkitab menjadi esensial di dalam kehidupan orang-orang percaya. Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tentu saja pengenalan itu tidak berguna jika hanya berhenti sebagai pengetahuan saja. Pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus harus menjadi pondasi kerohanian kita dan standar perbuatan kita setiap saat, sehingga kita tetap setia kepadanya dan tidak mudah goyah iman percaya kita. Apapun yang kita hadapi di tengah-tengah
dunia ini. Teruslah kita saudara-saudara bertumbuh di dalam iman, bertumbuh di dalam kasih karunia, bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Di mana dikatakan pengenalan itu bisa melalui kitab suci dan juga pengalaman-pengalaman hidup yang kita lalui, yang sedang kita jalani saat ini, di mana Tuhan campur tangan untuk memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Marilah kita hidup memuliakan Dia melalui perkataan dan juga melalui perbuatan kita. Memuliakan Dia sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuh dalam kasih karunia. Amin. Mari kita nyanyikan Bukwende 471 ayat 3. Hupilli Yesus dongaki. Rohaku baningananmi patiur malakaku hati dakon madisi ho Yesus palitoku dihongoluku rodia jalhu Yesus diho au mate mangolu dihongoluku rodia jalhu Yesus diho au mate mangolu. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam surga, di mana kami sungguh-sungguh merasakan kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat melewati setiap pergumulan-pergumulan hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah Bapa dalam surga, kiranya di dalam kehidupan kami senantiasa bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kami juga semakin mengenal Engkau dan juga kehendak dan karya-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadikan hidup kami ini berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, di dalam melaksanakan aktivitas kami, Tuhan hadir memberikan kepada kami kekuatan dan sukacita. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam Tuhan Yesus Kristus untuk kita semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.